Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'lim wa ta'lim wal ifada wal istifada wan nafa' wa intifa' bi jaysina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa ila arwahi jami' wal muhaddisin wal fuqaha wal ulama ila amilin. Summa ila ruhi الإمام أحمد بن زين الدحلان وإلى أرواح الدين ولكم أمتنا وأمتكم وأمة المسلمين أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة واسم الجنة في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به في الدارين آمين. وأما التي تصيبه عند الموت فالأولى أن يموت ذليلا والثانية أن يموت جائعا والثالثة أن يموت عطشانا ولو سقي بحار الدنيا ما روي. Ini meneruskan daripada hadis yang sudah dibacakan di minggu yang lalu. Di situ dikatakan barang siapa yang menjaga salat maka Allah akan memberikan kepada dia 5 perkara. Kemarin sudah dibicarakan semuanya. Dan barang siapa yang meremehkan, tidak menghiraukan atau mengakhir-akhirkan salat, agabahullahu, maka Allah akan menghukum dia bi khamsa asyarah uqubah, dengan 15 hukuman, yang mana kemarin dibagi 6 hukuman sittin fid dunya, 6 hukuman ada di dunia, wasalas indal, dan ketika dia meninggal, wasalasin inda dukhulihi fil qabri, dan 3 hukuman itu ketika dia masuk di dalam kuburan, wasalasin inda liqa'i rabbih, dan 3 hukuman ketika dia bertemu dengan Tuhannya, yakni ketika di hari kiamat. 6 hukuman yang ada di dunia kemarin sudah, yaitu diantaranya akan diambil, akan dicabut sama Allah daripada umurnya, dan akan dihapus daripada tanda orang-orang soleh di wajahnya, dan semua amal yang dia kerjakan Allah tidak akan mengganjarnya. Dan juga di situ termasuk hukuman yang di dunia, yaitu Allah tidak akan mengangkat doanya sampai ke langit. Yang kelima, dia tidak akan dapat bagian daripada doa orang-orang soleh. Karena orang-orang soleh itu kalau berdoa bukan doa untuk dirinya sendiri, dia juga mendoakan saudaranya muslim. Karena itu ketika orang-orang soleh tadi mendoakan, orang yang selalu meninggalkan sholat, orang-orang yang selalu meremehkan sholat, dia tidak akan kebagian daripada doa-doa orang soleh. Dan yang terakhir, hukuman yang di dunia, dan ini adalah yang paling parah, yaitu takhruj ruhuhu bighairi imanin, keluar rohnya di dunia ini dengan tanpa membawa iman, yang artinya mati dalam keadaan su'ul khatimah, na'udzubillah min dzalik. Ini 6 hukuman bagi orang yang meremehkan salat di dunia. Sekarang kita akan membaca sisa daripada 15 hukuman tadi. Wa ammallati tusibuhu indal maut, dan adapun allati yang tusibuhu menimpanya itu orang yang mutahawin ala shalah, orang yang meremehkan salat, menimpanya indal maut ketika meninggal, ketika mati. Fal ula, yang pertama, ayyamuta dzalilan, dia akan meninggal dalam keadaan hina. Meninggal dalam keadaan hina,
seperti contohnya dia meninggal dalam keadaan membusuk, tidak diketahui oleh masyarakat di sekitarnya, meninggal dalam keadaan terbuka auratnya, meninggal dalam keadaan tidak diketahui sehingga sudah hancur tubuhnya, dia akan dihinakan Allah ketika meninggalnya. Naudzubillah min dzalik. Ini yang pertama, ketika meninggal, dia meninggal dalam keadaan dzalil, hina. Wasaniya, dan yang kedua, ayyamuta ja'ian, dia akan meninggal dalam keadaan kelaparan. Dalam keadaan kelaparan bisa diartikan dia lapar sehingga dia meninggal, atau dia bisa diartikan dia kena penyakit, akhirnya sama dokter dilarang untuk makan makanan, sehingga dia cukup makan dengan makanan yang ringan atau minum dengan minum yang sedikit, sehingga badan dia semakin kurus dan akhirnya dia meninggal. Ini hukuman bagi orang yang mutahawin ala shalah. Yang ketiga, ayyamuta atsyanan, dia akan meninggal dalam keadaan kehausan, haus yang sangat. Katanya kehausan ini bukan kehausan kalau dikasih air langsung dia lega, merasa segar, enggak. Katanya di sini, walau sugia, seandainya dia diberi minum biharod dunia, seluruh daripada lautan yang ada di dunia ini, marawiyah, dia tidak akan merasakan kesegaran, dia akan tetap merasa kehausan. Min atsyih, dia tetap akan merasa kehausan. Ini jadi orang yang ketika dia itu meremehkan sholat, masuk waktunya sholat, di akhir-akhirkan nanti sampai keluar waktunya, atau bahkan dia menganggap sholat itu sesuatu hal yang boleh diakhirkan begitu saja. Dia lebih mementingkan urusan dunia, dia lebih mementingkan naudzubillah min dzalik daripada urusan-urusan maksiat. Salatnya tidak dihiraukan, maka orang ini akan meninggal dalam keadaan kehausan yang sangat. Seandainya lautan yang ada di dunia semuanya ini dia minum, dia tetap akan merasakan kehausan. Wa ammal lati tusibuhu fil qabri, dan adapun allati yang tusibuhu menimpanya itu orang yang mutahawin ala shalah, orang yang meremehkan salat, fil qabri di dalam kuburannya. Kalau tadi ketika meninggalnya, sekarang apa yang akan dia hadapi ketika di dalam kuburan? Apakah cukup ketika di dunia dihukum, terus ketika meninggal dihukum? Nah, sampai dia di kuburan pun dihukum. Wa mallati tusibu fil qabri, dan adapun yang menimpanya ini orang yang mutahawin ala shalah, orang yang meremehkan salat, fil qabri di dalam kuburannya. Fal ula, yang pertama, yudhayyigullahu alaihil qabra hatta takhtalifa adla'uh, Allah akan menyempitkan kuburannya sampai menjadikan adla'uh, tulang rusuknya dia remuk, nempel jadi satu. Ini dia akan mendapatkan himpitan kubur. Kalau berbicara tentang himpitan kubur, yang mana dikatakan dohtotil qabri, itu himpitan kubur itu akan dirasakan semua orang yang meninggal, siapapun dia. Tidak akan selamat yang namanya dengan himpitan kubur, semuanya akan dihimpit dengan kuburan. Cuman di situ dibedakan antara orang kafir dengan orang fajir dan orang mukmin. Kalau orang kafir dan orang fajir, orang yang kafir dan orang yang jelek, orang yang selalu berbuat maksiat, dia akan merasakan himpitan kubur itu seperti yang ada dalam kitab ini, yaitu anggota tubuhnya, pundak yang sebelah kanan dan pundak yang sebelah kiri akan dijadikan satu, diremuk sama kuburan itu.
hancur badannya. Itu bagi orang yang kafir atau orang yang fajir, selalu berbuat maksiat. Adapun orang yang mukmin, dia tetap akan mendapat himpitan kubur. Cuman himpitan kubur itu seperti seorang ibu merangkul anaknya. Jadi anak dirangkul ambil ibu, walaupun dihimpit, cuman enak, anak itu akan tidur. Kuburan juga sama, ketika orang mukmin masuk dalam kuburan, dia akan mendapatkan himpitan kubur. Cuman himpitannya itu enak, empuk. Mungkin dia akan tidur nanti ketika dihimpit dengan kuburan. Cuman di situ diperkecualikan orang-orang, ada beberapa orang yang selamat daripada himpitan kubur, diantaranya orang yang meninggal di hari Jumat. Orang yang meninggal di hari Jumat, katanya dia diselamatkan daripada himpitan kubur. Itu yang pertama, hukuman orang yang mutahawin ala sholah. Orang yang meremehkan sholat, Allah akan menyempitkan di kuburannya sampai diremuk itu tulang rusuknya. Wasani, ada yang kedua, yugadu alaihi fi qabrihi yatagallabu alal jamri lailan wa naharon. Yugadu akan dihidupkan alaihi kepada dia fi qabrihi di kuburannya, yatagallabu alal jamri, seakan-akan dia itu dipanaskan di atas bara api, lailan wa naharon, baik di malam hari atau di siang hari, yang artinya dia akan dibakar sebelum dibakar di neraka nantinya. Dia akan dibakar di kuburan sebelum dia nanti dibakar di api neraka. Diceritakan ada seorang saudara laki yang mengubur saudara perempuannya dengan beberapa orang yang lainnya. Situ ceritakan an ba'dis salaf ata ukhtan lahu matat. Dia mendatangi jenazah daripada saudara perempuannya yang meninggal. Ketika dikubur dia ikut hadir. Fasaqata lahu kisun, fasaqata kisun minhu, maka jatuh kisun minhu fihi malun. Jadi ada kain yang di dalamnya harta, uang berupa dinar atau dirham. Itu kalau mereka itu membawanya dengan kain gitu, taleni sama tali, dibawa gini. Jatuh itu uang ketika dia ikut ngubur. Nggak tahu dia kaget ketika saudaranya dikubur, ketakutan, uangnya jatuh, nggak merasa dia. Falam yash'ur bihi ahad, tidak ada yang mengetahui kalau uangnya jatuh. Hatta sarafa'an qabriha, sehingga orang semuanya pulang. Mereka pulang dan orang yang jatuh tadi uangnya itu pulang dari kuburannya. Summa dzakarahu, kemudian dia ingat, loh, uang saya mana? La ilaha illallah, oh iya, uang saya jatuh di dalam kuburan. Akhirnya faraja ila qabriha, saudaranya tadi kembali ke kuburan. Untuk apa? Fanabashahu, menggali itu kuburan. Digali mau diambil itu uang yang jatuh. Fawajadal qabr, kemudian ketika dia menggali, setelah mereka orang-orang yang ikut mengantarkan jenazah pulang, digali, ternyata di dalam kuburan itu yastailu naron, menyala-nyala api di dalam kuburan tadi. Faraddat turab 'alaiha, kemudian orang tadi, saudaranya tadi, mengembalikan tanah, ditutup lagi. Ketakutan ini saudaranya. Faraja'u ila ummihi bakian hazinan, kemudian saudaranya tadi pulang ke rumah dalam keadaan menangis-nangis dan dalam keadaan sedih. Kenapa saudaranya seperti ini? Faqala, bertanya kepada ibunya, karena ini saudaranya tinggal sendiri, saudara perempuannya tinggal bersama ibunya. Ya ummah, wahai ibuku, akhbirini an ukhti kabari, kenapa saudaraku ini? Apa yang dilakukan? Wa ma kanat ta'malu, apa yang dikerjakan oleh saudaraku perempuan ini? Ibunya bingung. Qalat wa ma su'aluka anha, kenapa kamu tanya seperti ini?
kok kamu menangis, kok kamu dalam keadaan sedih seperti ini? Qala ya ummi, wahai ibuku, ra'aitu gabraha yastailu 'alaiha naran. Wahai ibuku, aku telah melihat di dalam kuburannya itu menyala-nyala api. Qala, akhirnya saudara tadi melihat ibunya, fabakat, menangis ibunya karena dia merasa sedih anaknya diadab sebelum di neraka. Wa qalat, akhirnya berkata itu ibu, ya waladi, wahai anakku, kanat ukhtuka tatahawanu bis shalah. Memang saudara perempuanmu itu selalu meremehkan salat. Dia selalu melihat televisi, sinetron, mengakhirkan salat. Dia selalu mendengarkan musik, akhirnya mengakhirkan salat. Wa tuakhiruha an waqtiha, dan dia mengakhirkan daripada waktunya sampai keluar itu salat pada waktunya. Ini orang yang mengakhirkan salat, hukumannya seperti ini. Padahal dia masih salat, cuman dia mengeluarkan salat pada waktunya. Apalagi orang yang tidak salat, gimana keadaannya nanti di kuburan? Sekarang kita lihat, salat itu ibaratnya kalau dia lagi tidak susah, lagi dia itu tenang, baru salat. Kalau sibuk, salat nomor 2. Ini orang yang mengakhirkan salat, hukumannya seperti ini, apalagi orang yang meninggalkan salat. Fa nas'alullah ta'ala yu'inana 'alal muhafadhah 'alaiha fi awqatiha. Mudah-mudahan Allah menjaga kita daripada selalu menjaga salat dan mengerjakan salat pada waktunya. Itu diantara hukuman ketika di kuburan. Yang ketiga, yusallatu alaihi fi qabrihi su'banun ismuhu asy-syuja'ul agra, yadribuhu ala tadyi'is salawati wa yastaghriqu ta'dibuhu bimiqdari awqatis salawat. Yang ketiga, Allah akan menjadikan di kuburannya, yusallatu, dikuasai, alaihi, kepada dia, fi qabri, di kuburannya, su'banun, ular yang besar, atau diartikan ular kobra. Ular kobra yang besar, yang namanya asy-syuja'ul agra. Nama ular itu Syuja'ul agra. Diceritakan itu Syuja'ul agra, ular yang akan mematok orang yang selalu meninggalkan sholat atau mengakhirkan sholat. Itu katanya Syuja'ul agra itu ainahu min nar, dua matanya itu dari api, menyala gitu. Wa adfaruhu min hadid, kuku-kukunya itu dari besi. Panjang kukunya kullu dhufrin masirata yaumin, panjangnya itu seperti perjalanan 1 hari. Yukallimul mayyit, mengajak bicara sama mayit yang meninggalkan salat tadi. Fayaqulu, dia berkata, ana syuja'ul agra, aku ini syuja'ul agra. Wa sautuhu mithlur ra'd al-ghasif, suaranya itu seperti bledek yang menyambar. Ini belum diadab, belum dipukul, sudah ketakutan ini. Yaqulu amarani rabbi an adribaka ala tadhi'i salati subhi ila tulu'i syams. Katanya, aku diperintahkan sama Tuhanku untuk mematok kamu. Kenapa? Karena kamu meninggalkan sholat subuh sampai keluar waktunya. Dan aku diperintahkan untuk mematok kamu karena kamu meninggalkan sholat duhur sampai keluar pada waktunya. Aku diperintahkan Allah untuk mematok kamu untuk meninggalkan sholat asar sampai keluar waktunya, dan seterusnya. Akhirnya itu Syuja'ul agra akan mematok itu orang yang meninggalkan sholat. Fakullama dharabahu dharbatan, setiap dia dipatok sekali, yaghusu fil ardi sab'ina dira'an, dia akan tenggelam, mendelep, dia akan nyungsep ke kuburan di dalam tanah tadi itu
sab'ina dira'an 70 dira', 70 lengan sekali patokan. Fala yazalu fil ardi, maka dia akan berada di dalam kuburan tadi mu'adzaban ila yaumil qiyamah, akan selalu diadab sampai hari kiamat. Tergantung daripada salat yang dia tinggalkan. Kalau yang salat yang dia tinggalkan begitu banyak, maka dia akan selalu diadab sampai selesai daripada hukumannya. Ini bagi orang yang meninggalkan salat. Pernah diceritakan sama Al-Habib Salim Asy-Syatiri dulu waktu dia ziarah, kejadian nyata terjadi di Timur Tengah sana ketika jenazah mau dikuburkan. Orang yang menggali kuburan, setiap kali menggali kuburan dia mendapatkan ular yang menganga. Di mulutnya sudah terbuka, digali ternyata ada ular, ditutup lagi. Sampai jenazahnya datang, gali lagi, ternyata didapatkan ular, ditutup lagi, sampai menggali 9 kuburan. Setiap digali didapatkan di situ ular yang menganga, ular kobra. Akhirnya kesulitan mereka, sudah menggali berkali-kali kok masih tetap ada ular. Diambil itu ular, ya tidak ada cara lagi, dimasuki sama orang yang ngerti ular, diambil itu ular, dimasukkan jenazah, keluar ular yang lain mematuk di hadapan masyarakat yang ketika itu hadir dalam jenazah. Sampai mereka itu katanya yasma, mereka mendengar daripada remukan-remukan daripada ular itu di hadapan mereka. Ini ternyata diteliti, orang itu selalu meninggalkan sholat, selalu meremehkan sholat. Ini bukan omong kosong, ini bukan dongeng, ini kejadian nyata, ini hadis Nabi. Itu yang akan dia dapatkan nanti ketika dia di dalam kuburan. Ada 3 hukuman yang ketika dia di dalam kuburan, yaitu dapat himpitan kubur. Yang kedua, dia akan dibakar di kuburan sebelum di neraka. Dan dia akan, yang ketiga, yaitu dia akan dikuasai di dalam kuburannya dengan ular-ular kobra yang besar. Wa amallati tusibu inda liqa'i rabbih, dan adapun yang menimpa orang yang mutahawin ala sholah inda liqa'i rabbi, ketika bertemu dengan Tuhannya. Mak cukup adab di kuburan, ketika bertemu dengan Tuhannya, dia diciptakan oleh Allah dengan segala kenikmatan tanpa ada kehendak dari dirinya sendiri, tanpa ada usaha dari dirinya sendiri. Dia diciptakan yang asalnya tidak ada menjadi ada. Yang asalnya dia tidak bisa menghirup udara, dia bisa menghirup udara. Dia diberi kenikmatan yang begitu banyak, diperintahkan oleh Allah untuk mengerjakan sholat, dia tidak mengerjakan sholat. Nah, ketika bertemu dengan Tuhannya, apa yang akan dia hadapi? Wa amallati tusibu inda liqa'i rabbih, idan syaqqatis sama'u ya'tihi malakun wa biyadihi silsilatun dar'uha sab'una dhira'an fayu'allikuha fi 'unugih. Katanya ketika dia bertemu dengan Tuhannya, idan syaqqatis sama', ketika langit sudah pecah, sudah terbuka itu langit, ya'tihi malakun, akan mendatangi dia malak, seorang malaikat. Wa biyadihi silsilatun, malaikat tadi membawa rantai yang begitu besar. Dar'uha, yang mana ukurannya itu rantai sab'una dhira'an, 70 lengan. Jadi panjang rantai itu. Fayu'allikuha fi unugih, itu rantai akan dikalungkan kepada orang yang selalu meninggalkan sholat. Summa, kemudian setelah dikalungkan, yudkhiluha fi famih,
akan memasukkan itu rantai tadi ke mulutnya, dicecelno yang cangkeme, ya dimasukkan ke dalam mulutnya, wa yukhrijuha min duburih, dan akan dikeluarkan melalui duburnya dia, melalui jalan belakangnya dia. Jadi lebokno mulut dikeluarkan lewat dubur. Wa huwa yunadi, dan malaikat tadi memanggil, berkata kepada orang yang meninggalkan salat tadi, hadza jazaa'u man yudayyi'u fara'idallah. Ini adalah balasan bagi orang yang meninggalkan kewajiban-kewajiban Allah. Ini ketika ketemu sama Tuhannya sebelum digeret, seperti kambing dia digeret, ditaleni. Kalau kambing, ya ketika dari tempat pembelian kambing mau dibawa tempat penyembelihan kambing kan ditaleni, digeret. Ini juga sama, orang yang selalu meninggalkan sholat nanti di hari kiamat ketika mau bertemu dengan Tuhannya, ketika mau diminta pertanggungjawaban sama Tuhannya, sama Allah, dia akan ditaleni dengan rantai, yang mana rantainya itu panjang sekali, sab'una dhira'an. Selain dikalungkan di lehernya, itu rantai akan dimasukkan ke dalam mulutnya, dikeluarkan melalui duburnya, dan digeret itu orang, diajak bertemu dengan Tuhannya. Berkata Ibnu Abbas mengatakan radhiyallahu anhuma, lau anna halqatan minas silsilati waqa'at al-ardi la ahraqatha. Katanya seandainya satu rantai, kan rantai itu berarti lingkaran-lingkaran gitu. Satu lingkaran itu minas silsilati daripada rantai, waqa'at alal ardi, seandainya jatuh ke bumi, la ahraqatha, akan membakar semua apa yang ada di dunia ini. Opo? Ya, model itu gimana nanti orang yang meninggalkan sholat itu? Itu ketika dia bertemu dengan Tuhannya. Yang kedua, as-saniyatu, ketika bertemu dengan Tuhannya, la yandurullah ilaih, Allah tidak akan menghiraukan dia. Ini maksud sini apa? Allah tidak melihat dia, tidak menghiraukan dia, yakni Allah murka dengan dia, Allah marah dengan dia. Wasalisatu, dan yang ketiga, la yuzakkihi walahu adabun alim, dia tidak akan diselamatkan, Allah tidak akan menyelamatkannya daripada azab neraka, walahu adabun alim, dia akan merasakan daripada azab Allah yang sangat pedih. Ini hukuman ketika dia bertemu dengan Tuhannya, dia akan merasakan daripada hal-hal yang telah disebutkan. Di sini hadisnya mengatakan seperti ini. Ada beberapa riwayat yang mengatakan wa amallati tusibu inda khuruji min qabrih, dan adapun yang menimpa orang tadi yang meninggalkan salat, yang mutahawin ala salat, dia akan bertemu dengan Tuhannya ketika di hari kiamat. Dia akan diberi hukuman 3 hukuman, yaitu yang pertama fasyiddatul hisab, sangat lamanya daripada hisab, karena nanti di hari kiamat itu orang yang dilamakan hisabnya, ya, diceritakan umat-umat yang terdahulu, umat-umat selain daripada umat Nabi Muhammad, saking lamanya dia belum dihisab, sampai lari-lari dia minta syafaat supaya dicepet-cepetkan, ayo wis cepet hisab, ayo diperhitungkan amal kita sehingga kita tahu masuk neraka atau masuk surga. Kenapa? Karena di padang mahsyar nanti itu dia diibaratkan matahari itu 1 jengkal. Di situ ada orang yang akan kelelep dengan keringatnya. Di situ Allah akan mengadab orang dengan lamanya hisab itu, dia akan merasa kena adab sama Allah. Sebelum nanti diperhitungkan sama Allah dan masukkan neraka. Sampai-sampai orang-orang fajir, orang-orang kafir itu sampai mengatakan,
ya Allah sudah hisab kami walaupun kita harus ke neraka. Saking lamanya daripada hisab. Orang-orang yang mutahawin ala sholah ini, mereka akan merasakan lamanya daripada hisab, perhitungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua di situ beberapa riwayat mengatakan dia akan mendapatkan sukhtullah, yaitu murka dari Allah. Allah marah kepada dia. Dan yang terakhir wadukhulun nar, dia akan masuk ke dalam api neraka. Ada riwayat yang lain, ketika dia datang di hari kiamat, wa ala wajhihi salasatu asturin, di atas wajahnya tertulis 3 barisan, 3 tulisan, yang mana satu tulisan yang di atasnya ya mudhayya haqqallah. Tulisan yang pertama, barisan yang pertama tertulis, wahai orang yang menghilangkan daripada hak-hak Allah. Ini yang pertama. Yang kedua akan ditulis ya makhsusan bi ghadabillah, wahai orang yang dikhususkan dengan murka Allah. Dicap oleh Allah. Yang ketiga, kama dhayya'ta fid dunya haqqallah fa'aisil yawm min rahmatillah. Katanya sebagaimana kamu meninggalkan daripada fid dunya, di dunia haqqallah, daripada hak-hak Allah, fa'aisil yawm, maka putus asalah sekarang, hari ini, min rahmatillah, daripada rahmat Allah. Dia tidak akan dapat rahmat Allah. Dicap, distempel di wajahnya dengan 3 tulisan tadi. Langsung ketok malaikate melbu neraka, dicap surahan. Ini bahayanya kita meninggalkan salat atau meremehkan salat sehingga mengeluarkan salat daripada waktunya. Ya, pernah Sayyidina Nabi Musa alaihissalam datang seorang perempuan min Bani Israel. Jadi ruwiya annamra'atan min Bani Israel ja'at ila Musa alaihissalam, datang kepada Nabi Musa. Perempuan umat Nabi Musa datang kepada dia, faqalat ya Rasulullah inni adnabtu dzamban 'aziman. Wahai Rasulnya Allah, aku ini sudah berbuat dosa yang sangat besar. Wa qad tubtu minhu, dan aku sekarang ingin tobat daripada itu dosa. Ilallahi ta'ala fad'ullaha, maka mintakanlah kepada Allah ayyaghfira li dambi, untuk diampuni dosa-dosaku. Wa yatubu alayya, sehingga Allah akan mengampuni daripada semua dosa yang aku kerjakan. Faqala laha Musa, berkata Nabi Musa kepada ini perempuan, wa ma dzambuka, apa dosamu yang sangat besar tadi? Qalat ya Nabi Allah, perempuan tadi berkata, ya wahai Nabi Allah, inni zanaitu, aku berzina. Wa waladtu waladan, kemudian setelah aku berzina, aku melahirkan seorang anak. Faqataltuhu, setelah lahir itu anak, aku bunuh itu anak. Faqala laha Musa, berkata Nabi Musa dengan marah, ukhruji ya fajirah, keluar kamu dari sini wahai fajirah, orang yang berbuat jelek. La tanzil narun minas sama' fatahriguna, jangan-jangan sampai kita ini datang api akhirnya menghancurkan kita semuanya, akhirnya akan menghanguskan kita semuanya. Takut Nabi Musa karena perempuan, dosa yang dikerjakan oleh perempuan ini, mereka semuanya yang daerah itu akan kena balak karena sebab perempuan ini. Fakharajat min indi munkasiratal qalb, akhirnya perempuan tadi keluar dari tempat Nabi Musa itu dengan hati yang sedih. Fanazala Jibril alaihissalam, kemudian Jibril turun. Waqala, berkata kepada Nabi Musa, ya Musa, ar-rabbu ta'ala yaqulu laka, Allah mengatakan kepada kamu wahai Musa, lima radatat ta'ibah, kenapa kamu menolak orang yang bertobat? Ama wajadta syarran minha, bukankah kamu mendapatkan yang lebih jelek, lebih jahat, lebih keji daripada itu? Masih ada yang lebih parah daripada yang dikerjakan perempuan tadi dosanya.
dia berzina, setelah itu membunuh. Masih ada yang lebih keji daripada ini perbuatan, lebih jelek daripada ini perbuatan. Berkata Nabi Musa, qala Musa ya Jibril, wa man huwa syarrun minha. Kata Musa kepada Jibril, siapa itu orang yang lebih jelek daripada orang yang mengerjakan tadi, perempuan tadi? Qala tarikus shalah, itu orang yang meninggalkan salat amidan muta'ammidan, dengan sengaja, dan dia sengaja mengeluarkan pada waktunya. Ini orang yang mengeluarkan salat pada waktunya atau meremehkan salat daripada waktunya. Ya, mudah-mudahan ya kita bisa menjaga salat kita, menertibkan salat kita. Yang selalu meninggalkan salat, mudah-mudahan Allah ya menjadikan, memberi taufik hidayah sehingga kita bisa mengerjakan salat dengan rutin. Dan mudah-mudahan orang yang selalu berantakan salatnya, Allah akan menjadikan salatnya tertib. Mudah-mudahan juga bagi orang yang salatnya masih tidak sesuai dengan yang disyariatkan, daripada rukunnya, daripada syurutus shalah, daripada sesuatu yang membatalkan salat, mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayahnya sehingga dia mau belajar dan bisa mengetahui daripada rukun-rukun salat, syurutus shalah, dan yang membatalkan salat. Amin ya rabbal alamin. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.